Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah, malam Rabu ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim. Sebagaimana biasa taklim kita membahas kitab Al-Minahus Saniyah. Mudah-mudahan, atau wasiatul Mustafa, mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat ini dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah kembali untuk pengarang kitab ini. Mudah-mudahan barokah beliau meluber untuk kita semuanya. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Faslun ayahadza faslun fil ad'iyati. Kita membahas pasal yang berkaitan dengan doa-doa ad'iyah. Qala alaihi salatu wassalamu. Qala bersabda. Yang bersabda siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Ali menantu beliau? Ya Aliyu, wahai Ali, idza dakhalta, apabila kamu masuk al masjidah, ke dalam masjid, fabda, maka mulailah birijlikal yumna, birijlika dengan kakimu, al yumna yang kanan. Watla, dan keluarlah kamu dari masjid, birijlika dengan kakimu, al yusra yang kiri. Diartikan bahasa Jawa, ya alihu, ho Ali, idza dakhalta, nalikane melebu sapa sira al masjidah ing masjid, fabda, mongko ngawiti sira birijlika kelawan sikilmu, al yumna kang tengen, watla lan metuha sira birijlika kelawan sikilmu, al yusra kang kiwa. Kiwa itu apa artinya? Kiri. Ini adab atau tata krama caranya kita masuk ke dalam masjid, di mana Nabi kita mengatakan kepada Ali, wahai Ali, jika kamu masuk masjid maka mulailah dengan kaki kananmu. Masuknya pakai kaki kanan. Ada doa juga yang dibaca. Apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Apal apa enggak? Apal ya, insyaallah ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah untuk saya pintu-pintu rahmatmu. Itu doa masuk masjid, kaki kanan dulu kita melangkah, kemudian baca doa itu. Lalu ketika berada di masjid juga harus kita jaga adabnya. Tidak boleh berdagang di dalam masjid. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan orang yang dagang di dalam masjid itu doain biar kagak pernah untung dagangannya, bangkrut. Nggak boleh. Itu adabnya. Lalu kita beribadah di dalam masjid itu pakai pakaian yang
bagus, yang bersih, yang kita punya, yang terbaik. Sebagaimana ayat Al-Quran, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakai pakaian yang terbaik, pakaian yang bagus. Jangan sholat masuk masjid pakai kaos partai. Jangan. Nah, itu nanti mengganggu sholat. Udah gitu persis di belakang imam lagi. Celana lepis, kaos partai, tidak pakai peci, di belakang imam. Imamnya batal, yang gantiin dia. Nah, kan repot kalau begitu. Bukan tidak sah, cuma tidak pantas. Allah itu kan segala-galanya. Walaupun menurut Allah nggak penting sih. Allah tuh nggak penting. Mau pakai baju apa juga menurut Allah nggak penting. Cuma kita yang pentingin sendiri. Iya, kita ngadep presiden juga nggak boleh pakai lepis, nggak boleh pakai kaos, bahkan nggak boleh pakai sendal. Itu ngadep presiden. Apalagi ngadep Allah. Kalau menghadap Allah harus suci, harus bersih, pakaiannya yang layak. Walaupun menurut Allah, kamu pakai kaos partai, nggak pakai kaos juga sah kok sholat. Karena aurat laki-laki itu antara pusar dan dengkul. Andai kata ada orang sholat kemudian nutupin aurat dari mulai batas pusar sampai dengkul itu tertutup, lantas dia telanjang dada, ya itu sah. Menurut Allah, Allah itu gampang. Cuma kitanya yang mantesin. Ini adab namanya. Adab. Nah, itu dalam agama kita dibahas. Bersyukur kita jadi orang Islam. Paling enak. Kenapa? Masuk masjid ada adabnya. Bahkan mohon maaf, masuk tempat kotor juga ada adabnya. Masuk WC ada adabnya. Kaki kiri dulu, lalu baca doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya Allah, aku minta perlindungan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Karena memang tempat tinggalnya setan itu adanya di tempat yang kotor. Hammam diantaranya, kamar mandi, kemudian di WC, tempat-tempat setan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, ulama besar, setan itu pernah berdoa sama Allah. Ya Allah, berikan saya tempat tinggal. Ketika setan diturunkan dari surga, ketika setan diusir oleh Allah dari surga, apa ayatnya itu? Idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Setan itu atau iblis tidak mau bersujud kepada Adam di saat malaikat semuanya bersujud kepada Adam. Nah, itu yang menyebabkan kemudian iblis terusir dari surga. Ketika iblis terusir dari surga, itu posisi tangannya itu sedang dalam kondisi, kalau orang Betawi bilang plok pinggang. Dan kalau orang Betawi bilang tuh mating kelek. Mating kelek. Berbeda dengan Nabi Adam. Nabi Adam waktu diturunkan dari surga itu posisi kepalanya tertunduk. Tahu, 300 tahun beliau nggak berani mengangkat kepalanya. Nabi Adam nggak berani ngangkat kepala karena malu sama Allah diusir dari surga. Tapi iblis mating kelek, plok pinggang. Orang Jawa bilang mating kelek, kayak kelek udunan. Seakan-akan keteknya itu bisulan, jadi diangkat. Makanya kan kalau orang kita, orang lok pinggang dilarang orang tua ya. Lok pinggang lu belagu banget. Karena itu memang kelakuan iblis ketika dia diusir dari surga. Nah, iblis ketika diusir dari surga tuh minta sama Allah, ya Allah, berikan saya rumah. Kata Allah, rumahmu adalah tempat-tempat kotor, hammam, kemudian WC, itu tempat-tempatmu. Oleh karena itu kalau kita masuk WC, kita baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku minta perlindungan darimu dari setan laki-laki dan juga setan perempuan. Itu dibaca. Ntar begitu kita keluar dari WC, kaki kanan dulu, ada doanya lagi. Apa doanya? Adhaba anil adza wa afani. Ufronak. Itu bagus itu. Itu hanya ada di agama kita. Orang buang hajat aja diatur.
Luar biasa, agama yang indah, agama yang betul-betul mengajarkan pemeluknya itu selalu hidup tertib, teratur, terjaga dari kebersihan. Dulu sebelum adanya corona, Islam sudah mengajarkan bagaimana kita berlaku hidup bersih. Sehari 5 kali kita wudhu minimal. Bahkan mandi. Orang habis berhubungan badan ada mandi wajib. Orang mau sholat Jumat ada mandi Jumat. Orang mampet dari haid ada mandi haid. Orang mau sholat Idul Fitri ada mandi Idul Fitri. Orang mau sholat Idul Adha ada mandi Idul Adha. Orang mau ihram ada mandi ihram. Orang baru masuk Islam ada mandi baru masuk Islam. Dan begitu seterusnya. Jadi Islam itu agama yang nazif, agama yang bersih. Dan Allah menyukai segala kebersihan. Cuci tangan kalau kita wudhu, bahkan sebelum kita wudhu disunahkan untuk cuci tangan dulu. Sebelum wudhu itu, sebelum qabla idkhalihi ma fil ina, sebelum kita memasukkan kedua telapak tangan kita ke dalam tempat wudhu itu suruh cuci dulu. Ada yang ngomong begini, Ustadz, tangan saya bersih, makanya sunnah. Karena tangan kita bersih, maka mencuci tangan itu hukumnya sunnah. Nah kalau tangannya najis bukan sunnah, wajib dibersihkan dahulu. Itu kan indah sekali. Sebelum orang lain diperintahkan untuk sikat gigi, Islam sudah mengenal yang namanya siwak. Siwakan. Pakai baju, ada doanya. Hafal apa kagak? Hah? Doa pakai baju apa? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya kadang-kadang kita kagak meraktekin. Pelajaran PAUD ya Kong ya. Pelajaran PAUD ya. Ya yang PAUD yang pinter. Yang tua bukannya nggak pinter, lupa. Kemarin nggak ingat, sekarang lupa. Kita bercermin, ada doanya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah sebagaimana Engkau telah menciptakan aku dengan indah, dengan bagus. Jangan bilang kita jelek. Ngajak aku jelek amat ya. Jangan. Al-Qur'an yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu Allah pakai huruf taukid 2. Laqad, lam sama qad. Sungguh betul-betul aku telah menciptakan manusia sebagus-bagus bentuk. Jadi bersyukur kita. Jangan kalau kita ngaca, ya Allah, pantesan saya nggak dapat cewek, jelek banget saya. Jangan begitu. Ganteng, cakep. Ciptaan Allah yang paling cakep itu manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya kalau kita ngaca, bercermin, doanya Allahumma kama hassanta khalqi. Ya Allah sebagaimana Engkau telah menciptakan rupa saya, penciptaan saya dengan begitu bagus. Fahassin, maka baguskanlah khuluqi, akhlak saya. Itu kalau kita bercermin. Jadi fisiknya bagus, zahirnya bagus, batinnya juga bagus, hatinya bagus, akhlaknya bagus. Jadi ada inner beauty, ada ketampanan dari dalam hati, ada kecakapan, ada kecantikan dari dalam hati. Akhlaknya bagus, tampilannya juga bagus. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Diajarkan oleh Rasulullah. Masuk WC ada doanya, masuk masjid ada doanya. Pakai baju ada doanya, bercermin pun ada doanya. Enak jadi orang Islam, tertib. Tertib. Buang air tidak boleh di lubang, karena nanti kalau di lubang itu ada binatang, bisa mengganggu binatang. Apa salahnya semut lubangnya dikencingin sama kita? Tuh, tidak boleh buang air di tempat orang yang biasa ngobrol. Pos kamling kok buang ajat di pos kamling. Nah ini kan tidak beradab namanya. Nah, itu di Islam diatur. Jangan buang air di bawah pohon yang memiliki buah. Jangan. Itu banyak dampak negatifnya. Banyak dampak negatifnya. Kan kalau kita ngaji fikih itu, kalau kita buang air ya di kebun, zaman dulu kayak masih kecil,
terus habis makan semangka kadang-kadang bijinya ikut ketelen. Nah itu kita buang aja di situ, bijinya tumbuh dari biji semangka itu tumbuh. Nah itu bagaimana hukum makan buahnya? Karena tumbuh dari sesuatu yang tercampur kotoran. Wah itu nanti akan kita bahas itu, pembahasan fikih itu. Kita lagi nggak ngaji fikih. Nah, kenapa dirahasiakan? Ya biar ngajinya semangat. Bukan cuma kitab ini aja, kitab fikih juga perlu dikaji juga dan sangat penting. Titik. Jadi kalau masuk masjid kaki kanan dulu, keluar masjid kaki kiri dulu. Kalau bisa jangan tidur di masjid. Emang nggak boleh? Boleh. Sahabat Nabi, anaknya sahabat Nabi. Jadi dia juga sahabat Nabi, bapaknya pun sahabat Nabi. Bukan hanya sahabat Nabi, tapi sangat dekat sama Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Punya anak namanya Abdullah ibn Umar. Umar punya anak namanya Abdullah ibn Umar. Itu hampir setiap hari tidurnya di masjid. Sampai beliau selalu berkeinginan mimpi. Saya pengen mimpi. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Saya pengen mimpi. Ntar mimpinya itu mau saya ceritain ke Nabi tuh. Pengen banget ya. Akhirnya dia mimpi beneran. Tapi mimpinya mimpi yang tidak bagus. Dibawa oleh dua malaikat, dibawa ke neraka. Digondol sama dua malaikat, dibawa ke neraka. Di dalam neraka dia kenal, ada si A, ada si B, ada si C, kenal. Masya Allah. Tapi begitu dia mau dimasukkan ke dalam neraka, ada satu malaikat yang mencegah. Ini bukan tempatmu, bukan di sini. Keluar kamu, pergi, keluar dari sini. Terbangun. Ini Abdullah ibn Umar tidak langsung bercerita kepada Nabi, tapi bercerita kepada Hafsah. Hafsah ini siapa? Saudara perempuannya, istrinya Nabi. Hafsah itu anak kandungnya Umar. Tadi Abdullah anak kandungnya Umar. Berarti kan antara Hafsah dengan Umar saudara sekandung, sama-sama anaknya Umar. Dia cerita sama Hafsah. Nah, dia cerita sama Hafsah. Nanti Hafsah yang cerita sama Nabi, istrinya Nabi. Ya Rasul, Abdullah bin Umar ngimpi begini. Kata Rasulullah, ya, Abdullah ibn Umar seuntung-untungnya orang, sebagus-bagusnya orang. Kenapa? Karena dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Makanya dijamin tidak akan pernah tersentuh api neraka. Tuh mimpinya diceritakan. Dan dia sering sekali tidur di masjid. Hampir tiap malam tidurnya di masjid. Tuh Abdullah ibn Umar. Jadi tidak dilarang. Cuma masalahnya kalau zaman sekarang bisa nimbulin fitnah. Tidur di masjid, kotak amal hilang. Kita yang tidur di masjid yang dituduh atau dicurigai. Walaupun ada CCTV. Belum lama itu masjid di Raudhah ada laki-laki berbusana wanita. Lihat nggak? Viral sekali itu, disebar kok di WA dan grup-grup lainnya. Itu laki-laki pakai busana perempuan. Ya stylenya perempuan ya. Mohon maaf, ada buah dadanya dia bentuk. Tapi akhirnya kan ketangkep. Ya sekarang motifnya macam-macam lah. Itulah sebabnya kemudian DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, itu melarang orang tidur di masjid. Bukan masalah hukum agamanya tidak boleh. Belum lagi nanti kalau kita bicara tentang hukum ngiler. Orang ngiler di masjid, itu ngiler hukumnya apa? Suci apa najis? Itu ada terdapat dalam kitab Fathul Jawad gitu. Fathul Jawad. Itu ada keterangannya hukum ngiler. Ya itu kan harus diperhatikan. Tidur di masjid, giliran azan pulang. Malam-malam dari mana-mana. Udah dikunciin pintu sama istrinya, dikunciin pintu sama emaknya. Mau pulang takut, akhirnya tidur di masjid, kagak cuci kaki. Tidur aja di masjid. Begitu subuh orang aja dipulang, kagak sembahyang. Nah ini kan yang bahaya ini. Yang bahaya ya seperti itu. Makanya DKM membuat kebijakan tidak boleh tidur di masjid. Bukan berarti terlarang, bukan. Itu kalau kita itikaf tidur di masjid ya. 10 malam yang terakhir tidur di masjid ya. Enggak apa-apa, boleh. Yang penting bisa jaga kebersihan dan lain sebagainya. Walhasil dalam surat Jin kalau tidak salah itu ada ayat wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah mutlak. Karena masjid ini milik Allah, maka kita jadi tamu yang harus bisa menyesuaikan diri di rumah Allah. Nah itu titik.
Ya Aliyu idza dakhaltal masjida fabda birijlikal yumna watla birijlikal yusra. Ya Aliyu alaika bi surati Yasin. Ya Aliyu wahai Ali, alaika netepono sira bi surati Yasin kelawan surat Yasin. Sobaan ing dalam mangsa esuk wa masaan lan ing dalam mangsa sore. Fa inna man mongko sak temene wong qira'a kang maca sapa wong ing surah Yasin kadzalika kaya mengkono-mengkono sobahan wa masaan kana iku ana sapa man fi amanillahi iku fi amanillahi ing dalam pengamane Gusti Allah. Kalau diartikan bahasa Indonesianya, wahai Ali, biasakanlah olehmu, tetapkanlah membaca surat Yasin pagi dan sore. Wah, ini hebat ini, bukan cuma malam Jumat aja. Kalau kita malam Jumat doang ya. Pagi dan sore. Habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Pagi dan sore. Fa inna man qara'a, maka sesungguhnya orang yang membaca surat Yasin kadzalika pada waktu pagi dan sore kana fi amanillah, maka orang tersebut selalu dalam perlindungan Allah, dalam pengamannya Allah. Kalau dia baca habis subuh, maka seharian itu akan dijaga sama Allah sampai maghrib. Kalau dia baca ba'da maghrib, maka akan dijaga oleh Allah sampai dengan waktu subuh. Jadi dijaga terus fi amanillah. Termasuk, mohon maaf ini penting ini. Kalau istri lagi hamil, atau bapak punya anak perempuan hamil atau punya mantu, itu suruh baca surat Yasin ba'da maghrib dan ba'da subuh. Karena janinnya itu akan selalu dijaga, dianya perempuannya dijaga, janinnya juga dijaga oleh Allah. Nanti ketika mau lahiran, suruh banyakin baca ayat kursi. Kenapa? Karena bayi itu biasanya, bukan biasanya, pasti digoda oleh setan namanya Ummus Sibyan. Nah, itu ada setan itu. Jadi kalau ibunya nggak bisa menjaga, bapaknya nggak bisa menjaga, bacain surat Yasin, bacain ayat kursi, nanti dia ikut menyusui anak itu. Setan itu bisa ikut menyusui anak. Nah, makanya saya kalau dimintain nasihat ketika istri lagi hamil, sering-sering baca surat Yasin habis maghrib dan habis subuh. Jadi janinnya itu dijaga. Nanti kalau udah gede-gedean bacain surat Dukhan, sama ntar ada fadilah surat Dukhan, ntar ada. Kemudian kalau udah 4 bulan, ya, kemudian kita ngadain acara tasyakuran, ngopati kalau orang Jawa bilang 4 bulanan. Kenapa? Karena itu 4 bulan itu ditiupkannya ruh. Kita pengen anak kita saat ditiupkannya ruh itu dalam kondisi penuh dengan doa dari orang banyak, terutama orang-orang yang soleh. Karena tidak bisa merubah takdir kecuali doa. Tidak bisa merubah takdir kecuali doa. Ya, kalau Allah sudah berkehendak, semuanya bisa dirubah. Misalnya nih, ditakdirkan mau Allah jadi orang miskin, tapi begitu kemudian banyak yang hadir, dia nggak terlalu miskin, hidupnya cukup lah walaupun tidak kaya. Ditakdirkan sama Allah bodoh misalnya, tapi kemudian karena banyak yang mendoakan saat ditiup ruhnya, dia bisa menjadi orang yang mungkin alim banget, tidak, paling tidak terlalu bodoh, jadi nggak gampang digoro-goroin orang, kan gitu. Ditakdirkan sama Allah buruk rupanya misalnya, fisiknya, tapi karena banyak yang mendoakan, alhamdulillah jadinya bagus. Tapi jangan kemudian kita menjelekkan orang yang fisiknya kurang bagus. Ada sahabat Nabi itu namanya Julaibib. Mohon maaf itu kalau dalam gambarannya itu jelek-jeleknya orang itu. Jadi orangnya bongkok, ya Allah, hitam, jelek banget lah. Sampai semua orang itu, ya bagaimana memandangnya itu, mandang ciptaan Allah itu untuk Julaibib ini bukan penciptaan yang bagus menurut pandangan orang gitu. Dan nggak ada wadon yang mau punya Julaibib. Ketika ngelamar perempuan, Julaibib tuh pinter, cerdas, dia ngelamar perempuan yang cakep. Kalau kita nikah nanti anaknya cakep seperti kamu, pinter seperti saya, kata perempuannya. Iya kalau begitu. Terus kalau geblek kayak saya, jelek kayak kamu, malah nasib. Perempuan itu cakep tapi geblek.
Kalau dia jelek tapi pinter. Kalau kita kawin nanti anak saya pinter seperti saya, cakep seperti kamu. Perempuannya iya kalau begitu. Ntar kalau kebalik bagaimana? Geblek kayak saya, jelek kayak kamu, nasib ya. Akhirnya nggak ada yang mau. Tapi ketika dia mati, sahabat Abu Bakar aja pengen menggantikan seperti itu. Ya Allah, andaikan saya seperti Julaibib. Kenapa? Karena Julaibib itu saat mati yang mengazani, yang menguburkan itu Rasulullah langsung. Rasulullah turun ke dalam kuburannya, beliau yang menguburkan. Enggak, bukan mengazani. Karena kita belum menemukan hadisnya orang di kuburan itu diazani. Belum. Kalau orang lahir ya betul diazani Rasulullah. Hasan dan Husain itu Rasulullah yang mengazani. Nah, ketika orang mati kan kalau kita diajarin ya buat kita ini. Tapi memang jujur kita belum menemukan hadisnya. Paling ada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu mengkiaskan di saat kita dilahirkan dari rahim ibu kita kan diazanin. Jadi kita pertama mengenal dunia itu dengan azan, maka di saat kita meninggalkan dunia juga dihantar dengan suara azan. Ya kalau kita praktekkan itu. Tapi banyak teman-teman kita yang nggak pakai, ya nggak apa-apa. Nggak pakai artinya orang mati nggak diazanin, ya nggak apa-apa. Itu hak mereka, nggak usah diributin. Tapi memang ketika Julaibib itu meninggal dunia, Rasulullah yang menguburkan. Rasulullah langsung yang meletakkan jenazahnya, yang turun langsung ke bawah meletakkan jenazah Julaibib. Kenapa? Karena Julaibib itu cintanya sama Rasulullah begitu tinggi, cintanya luar biasa, cinta yang tak bertepi. Itu kalau perang itu dia selalu ada di depan Nabi. Kenapa? Jadi kalau anak panah mengarah ke Nabi, tombak mengarah ke Nabi, maka Nabi tidak akan pernah tersentuh anak panah dan tombak karena dia jadi tameng hidup. Jangan sampai Rasulullah tergores, lebih baik dia yang tergores atau bahkan dia yang tertombak. Cintanya sama Nabi begitu tinggi. Padahal fisiknya ya kalau kita lihat, tapi tetap dalam Al-Qur'an tetap laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, harus disyukuri. Nah, gitu. Jadi likulli syai'in maziyah. Setiap orang atau setiap sesuatu itu pasti ada keistimewaannya. Pasti ada kelebihannya. Betapa banyak orang yang matanya buta tapi dia hafal Quran. Wah, tapi kita yang punya mata sempurna, ya Allah, boro-boro hafal Quran. Ngaji aja banyak yang belum bisa, belum ngerti tajwid. Banyak orang yang hafal Quran tunanetra. Banyak juga tunanetra yang suaranya indah, Al-Quran tanpa dilihat jadi qori nasional. Wah, ya itu jadi perhatian buat kita. Jadi kalau orang hamil, bacain surat Yasin pagi dan sore, habis subuh dan habis maghrib. Nanti 4 bulanan doain, bacain surat Yasin, bacain surat. Cuma kalau kita kebanyakan bacanya surat Yusuf, surat Maryam, enggak apa-apa. Di surat Maryam itu ada doa, fahabli min ladunka waliya. Habli, fahabli min ladunka waliya. Ini hebat sekali bahasa Al-Quran ini. Bukan fa'atini min ladunka waliya. Bukan fa'atini, tapi fahabli. Kalau aktini fa'atini, ya Allah berikanlah saya. Pemberian itu ada kalanya pantas, ada kalanya nggak pantas. Ada kalanya cocok, ada kalanya nggak cocok. Ada kalanya baik, ada kalanya tidak baik. Itu pemberian. Orang dikasih kacamata dari Perancis, harganya mahal puluhan juta, tapi yang dikasih nggak punya mata. Buat apa kacamata itu? Namanya nggak cocok, tidak sesuai. Itu pemberian. Orang dikasih sepatu sepak bola oleh Cristiano Ronaldo misalnya, harganya berapa? Ya tapi nggak punya kaki, buat apa? Ya, itu namanya pemberian. Orang dikasih motor Valentino Rossi, kagak bisa naik motor, buat apa? Mau dijual lagi, itu namanya pemberian. Ada kalanya cocok, ada kalanya tidak cocok. Makanya Al-Quran itu bahasanya ketika bicara tentang anak, fahabli, pakai habl. Ya Allah anugerahkanlah saya min ladunka waliya. Nah itu dibaca itu. Nabi Zakaria itu konon katanya 120 tahun dia punya anak. Tapi doanya, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Itu doanya itu Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim begitu juga. Nah itu jadi
Ketika Allah memberikan, pemberiannya itu bukan sekedar pemberian tapi anugerah. Ada lagi Rabbana hablana min ladunna, Rabbana hablana min azwajina. Hab. Jadi hab, kalau bicara anak, anugerahkanlah. Nah, itu doa. Jadi kalau orang 7 bulan dibaca surat Maryam, bagus. Baca surat Yusuf, bagus, nggak apa-apa. Bacain surat Yusuf. Tapi kita minta anak kita kalau laki-laki seperti Nabi Yusuf. Ya syukur kalau tampan. Kemudian cerdas seperti Nabi Yusuf, soleh seperti Nabi Yusuf. Ketika digoda oleh Ibu Zulaikha, tidak ada orang, jawabannya dia apa? Inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut sama Allah, Bu. Nggak ada yang ngelihat kita, tapi Allah pasti melihat. Itu kita pengen kayak gitu. Ntar kalau udah 7 bulan, ada lagi yang ngadain 7 bulanan. Adapun pakai kain 7, pakai kembang 7, itu mah adat atau tradisi. Dipakai boleh, nggak dipakai boleh. Yang penting syukuran, kita syukuran. Karena begitu lahir anaknya, azanin kuping kanan, komatin kuping kiri. Balik lagi kuping kanan, bacain surat Al-Ikhlas, menancapkan ketauhidan, kul huwallahu ahad. Lalu dibacakan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena anak yang lahir kemudian dibacakan surat Al-Qadar, kalau dia perempuan dia gak akan jadi wanita yang liar, jadi anak yang na'udzubillah, jadi pelacur, tidak. Tapi kalau laki-laki dia gak akan doyan yang model kayak gitu. Nah itu kan faedahnya dibacakan surat Al-Qadar. Lalu suaminya doain lagi, Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Didoain untuk istri dan anaknya, ya Allah aku minta perlindungan, lindungilah istriku dan anak yang baru dilahirkannya dari setan yang terkutuk. Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lalu cari korma buat ditahnik. Saya kemarin habis mentahnik orang, nama anak itu Muhammad Ulul Azmi, ya real ya. Tapi saya emang gak mau kalau sampai saya mamah, saya takut. Saya itu belum orang soleh, belum orang yang tekun ibadah, apalagi orang alim, masih sangat jauh. Tapi karena orang tuanya maksa terus, nggak mau sama yang lain. Saya udah bilang cari kiai yang lain yang lebih sepuh, lebih alim, lebih tawadu, lebih soleh. Saya ini masih berlumur dosa, pinter juga kagak, apa kagak. Tapi orang yang desek terus, maksa terus, ya sudah. Siapin korma ajwa, dia yang nyiapin, tapi nggak saya mamah. Saya buka aja kulitnya, bacain doa lah semampunya. Kemudian kita mamahkan ke mulut anak bayi tersebut. Tapi saya nggak mamah kormanya karena saya takut. Mulut saya belum mulut yang baik, mulut saya masih banyak maksiatnya. Saya takutnya, doain aja. Kalau tahnik itu sebetulnya memang di mama, tapi orang yang mama harus benar-benar orang yang soleh, orang yang alim, orang yang dosanya sedikit banget. Kalau kita kan ibadahnya yang sedikit, dosanya banyak. Udah gitu doa banyak, malu harusnya. Muji Allah dikit, ibadah dikit, doanya apa beda diminta banyak, wah. Malu. Itu kita. Tapi Allah, apakah Allah rugi? Kagak. Kita minta langit dan bumi, gak, Allah kagak bakalan rugi. Ya gitu. Cuma kagak pantas aja. Muji Allah dikit, sembahyang dikit, ibadah dikit, doa apa beda diminta. Ya. Itu siapa itu? Kita, saya juga begitu, sama. Minta apa sama. Makanya kita belum soleh. Kemarin juga ada itu si Aziz itu, anaknya baru lahir minta ditahnik, saya nggak bersedia. Jangan Jis, jangan saya. Cari yang lain aja. Banyak kiai yang lebih alim, banyak kiai yang lebih sepuh, banyak kiai yang lebih soleh. Jangan saya, yang lain saja. Tapi kalau Sandi itu sampai maksa, mohon, ya sudahlah. Akhirnya saya sekali lagi tidak saya mamah, tapi cukup saya doain, terus saya pamahkan di mulutnya sendiri gitu. Saya suruh jilatin bayi itu. Kalau kagak ada korma, pakai madu. Jangan diganti pakai juwet gitu, jangan. Bayi orang ganti pakai juwet, pakai jamblang. Ya Bang Jack, jangan. Titik. Selesai. Fa inna man qara'aha kadzalika kana fi amanillah. Jadi orang yang baca Yasin itu pagi dan petang, dia selalu dalam perlindungan Allah, diamanin sama Allah, diamanin. Ya ini kayak kita nih lagi wabah banyak sekali kan doanya. Ada yang memerintahkan suruh perbanyak sholawat, itu bagus sekali. Ada yang memperbanyak istighfar, bagus.
Ada yang memperbanyak Hatibul Haddad, cakep. Ada yang banyakin sholat Yasin, silakan. Semua bentuk ikhtiar kita minta sama Allah. Semuanya bentuk ikhtiar kita minta sama Allah, perlindungan dari Allah. Karena tidak ada yang mungkin memberikan perlindungan secara sempurna kecuali Zat yang Maha melindungi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Aliyu man qara'a suratal hasyr kullalailatin kafa syarrad dunya wal akhirah wallahu a'lam bishawab. Dan cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kalau tutur kata saya kurang sopan, kurang enak, kurang bijak, saya mohon dimaafkan. Baik, besok kita lanjutin lagi insyaallah. Man ana man ana